Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, sebelumnya saya ucapkan selamat sore untuk Putri, selamat sore juga untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan satu Bella Arin Anggraini dengan NIM 2230, yang kedua Irli Rosyada Tiasari dengan NIM 2265, yang ketiga dengan saya sendiri Semia Putra Priyamanawaro dengan NIM 2330, yang keempat Bunda Excelia dengan NIM 2331. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proses pengambilan keputusan. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan apa pengertian dari proses pengambilan keputusan. Apa sih proses pengambilan keputusan itu? Yaitu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang mengusung pada pemilihan jalur perbuatan antara beberapa pilihan yang tersedia. Satu, masalah problem adalah suatu deviasi antara yang seharusnya terjadi dengan suatu yang nyata terjadi sehingga penyebabnya perlukan dan diverifikasi. Yang kedua, pengambilan keputusan atau decision making adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Mengapa manajer mengambil keputusan yang salah? Dihadapkan pada tuntutan untuk selalu membuat keputusan, mulai dari untuk menyelesaikan masalah kecil hingga menerapkan perubahan strategi besar. Sebagian besar keputusan yang tidak dapat atau yang tidak tepat adalah kesalahan pada penilaian yang berasal dari kapasitas pikiran manusia yang terbatas dan dalam kebersebelahan alami yang diperlihatkan selama proses pengambilan keputusan. Dengan menyadari 6 kebersebelahan di bawah ini, manajer terbantu dalam membuat pilihan lebih seksama, yaitu 1. Terpengaruh oleh kesan pertama. Terlalu sering menekankan pada masa lalu dapat membuat manajer membuat perkiraan yang lemah dan keputusan yang salah. Yang kedua, yaitu membenarkan keputusan-keputusan yang lalu. Jadi maksudnya itu orang-orang itu tidak akan suka melakukan kesalahan. Jadi mereka terus saja mendukung keputusan yang salah dengan maksud untuk membenarkan atau memperbaiki masa lalu. Selanjutnya yang ketiga yaitu melihat apa yang ingin dilihat. Jadi maksudnya itu orang-orang seringkali mencari informasi yang mendukung insting dan sudut pandang yang mereka percaya dan menghindari informasi yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Itu sangat penting bagi seorang manajer untuk jujur pada dirinya sendiri tentang motif yang dimilikinya, serta penting pula bagi manajer untuk menguji semua bukti yang ada dengan cara menilai yang setara. Yang keempat, mempertahankan status quo. Manajer mungkin mendasar keputusan pada apa yang telah berhenti di masa lalu dan gagal mengeksplorasi pilihan-pilihan baru, menggali informasi tambahan, atau menyelidiki teknologi-teknologi yang baru. Yang kelima itu terpengaruh oleh kerangka masalah. Maksudnya itu respon keputusan manajer dapat dipengaruhi oleh sekadar bagaimana masalah itu disampaikan dengan kata-kata. Selanjutnya yang keempat yaitu keputusan diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Yang kelima, tahapan yang dilalui oleh pembuat keputusan meliputi identifikasi masalah utama, menyusun alternatif yang akan dipilih dan sampai pada pengambilan keputusan yang terbaik. Langkah-langkah dalam menganalisis masalah. Yang pertama, menentukan tujuan dengan menentukan target terlebih dahulu tanpa mencampurkan apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin dilakukan. Kedua, mengumpulkan fakta dengan mempelajari catatan-catatan yang relevan, peraturan dan kebiasaan yang berlaku, membicarakan dengan orang yang bersangkutan untuk mengetahui pendapatnya. Yang ketiga, mempertimbangkan fakta dan menentukan tindak lanjut yang harus diambil dengan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain. Yang keempat, mengambil tindakan dengan mempertimbangkan siapa pengambil keputusan, siapa yang diberi informasi, dan menentukan waktu melaksanakan tindakan. Yang kelima, periksa hasil pelaksanaannya untuk mengetahui apakah tujuan terkait dan pelajari perubahan sikap dan hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Keputusan menurut ahli. Yang pertama, J.R. Terry yang mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin.
Yang kedua, Claude SJGR mengatakan proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian, dan pemikiran di antara sejumlah alternatif. Lalu yang ketiga, sumber yang dapat dipercaya, petunjuk, atau reportasi yang telah dibuat. Selanjutnya adalah keputusan menurut James E.F. Stoner. Yang pertama, pemilihan di antara alternatif. Yang kedua, mengambil 3 perhatian. Yang pertama ada pemilihan dasar logika atau pertimbangan. Yang kedua ada beberapa alternatif yang harus dipilih, salah satu yang terbaik. Dan yang terakhir ketiga ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu masih mendekatkan pada tujuan tersebut. Pengambilan keputusan menurut Stoner, proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Secara umum, proses pengambilan keputusan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, penemuan masalah. Yang kedua, pemecahan masalah. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan. Tipe keputusan ada 3. Yang pertama, keputusan terprogram. Yang kedua, keputusan tidak terprogram. Dan yang ketiga, keputusan dengan kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Fase pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama, aktivitas inteligensia adalah proses kreatif untuk menemukan kondisi yang mengharuskan keputusan dipilih atau tidak. Yang kedua, aktivitas desain, kegiatan yang mengemukakan konsep berdasar aktivitas inteligensia untuk mencapai tujuan, menemukan cara atau metode, mengembangkan metode, menganalisa tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, aktivitas pemilihan, memilih satu dari sekian banyak alternatif dalam pengambilan keputusan yang ada. Pemilihan ini berdasar atas kriteria yang telah ditetapkan, mengidentifikasi masalah utama, menyusun alternatif, menganalisis alternatif, dan mengambil keputusan yang terbaik. Selanjutnya, teknik pengambilan keputusan yang pertama, operational research atau riset operasi, adalah penggunaan metode saintifik dalam analisa dan pemecahan persoalan. Yang kedua, linear programming adalah riset dengan rumus matematis. Dan yang ketiga, gaming wargame adalah teori penentuan strategi. Yang keempat, probability adalah teori kemungkinan yang diterapkan pada kalkulasi rasional atas hal-hal yang tidak normal. Selanjutnya, pengambilan keputusan terdiri dari 5 tahap, diantaranya yaitu tahap pertama, merumuskan problem yang dihadapi. Tahap kedua, menganalisa problem. Tahap ketiga, menetapkan sejumlah alternatif. Tahap keempat, mengevaluasi alternatif. Dan tahap kelima adalah memilih alternatif keputusan. Selanjutnya, aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Aspek internal terdiri dari pengetahuan dan kepribadian, lalu aspek eksternal terdiri dari kultur dan orang lain. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan pengambilan keputusan partisipatif. Keunggulan yang pertama yaitu memberikan jumlah pengetahuan yang lebih besar. Yang kedua, kelompok lebih menerima resiko. Ketiga, para anggota lebih termotivasi untuk melakukan keputusan. Lalu untuk kelemahan, yang pertama yaitu memakan biaya dan waktu. Yang kedua, hasil kompromi bukan keputusan kelompok. Dan yang ketiga, salah satu anggota dominan bukan keputusan kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau kekurangan dalam menjelaskan materi, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.